Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang bilangan bulat, mata kuliah Matematika Diskrit. Perkenalkan, nama saya Dita Nuria dengan NIM 20210107015 dan teman saya Nilna Nakiatun Nuha dengan NIM 2021010700033. Baik, untuk yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Dita Nuria. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yakni bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Misalnya 8, 21, 8765, min 34, 0, dan sebagainya. Berikut kita akan mempelajari aritmetika bilangan bulat yang berhubungan dengan sifat pembagian. Jika diberikan dua buah bilangan bulat A dan B, apakah A habis membagi B? Sifat pembagian pada bilangan bulat. Misalkan A dan B bilangan bulat, A tidak sama dengan 0. A habis membagi B. Jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan AC. Notasi: A habis membagi B jika B sama dengan AC. C elemen bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0. Kadang-kadang pernyataan A habis membagi B ditulis juga dengan B kelipatan A. Yang kedua yaitu teorema Euklidean. Teorema 1, teorema Euklidean. Misalkan M dan N adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat N lebih besar dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat dua buah bilangan bulat unik, Q quotient dan R remainder. Sedemikian sehingga M sama dengan N kali Q ditambah R dengan R lebih besar atau sama dengan 0 dan R lebih kecil dari N. Contoh, 1987 dibagi dengan 97 memberikan hasil bagi 20 dan sisa 47. Bisa juga ditulis dengan 1987 sama dengan 97 dikali 20 ditambah 47. Min 22 dibagi dengan 3 memberikan hasil bagi min 8 dan sisa 2. Ditulis dengan min 22 sama dengan 3 kali min 8 ditambah 2. Akan tetapi, perlu diingat bahwa min 22 sama dengan 3 dikali min 7 kurangi 1 salah, karena R sama dengan min 1 tidak memenuhi syarat R lebih besar atau sama dengan 0 dan R lebih kecil dari N. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembagi bersama terbesar PBB. Misalkan A dan B bilangan bulat tidak 0. Pembagi bersama terbesar dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D. Sedemikian hingga D habis membagi A dan D habis membagi B. Dalam hal ini kita nyatakan bahwa PBB dari A dan B sama dengan D. Sifat-sifat dari pembagi bersama terbesar dinyatakan dengan A. Jika C adalah PBB dari A dan B, maka C habis membagi A ditambah B. B. Jika C adalah PBB dari A dan B, maka C habis membagi A dikurangi B. C. Jika C habis membagi A, maka C habis membagi A dikali B. Contoh yang A. 8 adalah PBB dari 64 dan 8. Maka 8 habis membagi 64 ditambah 8 sama dengan 8 habis membagi 72. Dan contoh yang B, 8 adalah PBB dari 64 dan 8. Maka 8 habis membagi 64 dikurangi 8 sama dengan 8 habis membagi 56. Dan contoh yang C, 8 habis membagi 64
Maka 8 habis membagi 64 dikali 8 sama dengan 8 habis membagi 512. Selanjutnya yang keempat yakni algoritma Euklidean. Algoritma Euklidean adalah algoritma untuk mencari PBB dari dua buah bilangan bulat. Algoritma Euclid juga melibatkan teorema Euclid. Terdapat dua buah bilangan bulat positif, M dan N, di mana M lebih besar atau sama dengan N. Algoritma Euclid berikut mencari pembagi bersama terbesar dari M dan N. Contoh, M sama dengan 80 dan N sama dengan 12. Dan syarat sudah terpenuhi kalau M itu lebih besar atau sama dengan N. Selanjutnya, 80 sama dengan 6 dikali 12 ditambah 8. 80 di sini adalah M, 6 adalah Q, 12 adalah N, dan 8 adalah R. Menurut algoritma Euklidean tadi, sekarang menjadi 12 sama dengan 1 kali 8 ditambah 4. Nah, 12 di sini yang tadinya N sekarang menjadi M. Karena ketentuannya M lebih besar atau sama dengan N. 1 ini Q dan 8 yang tadinya R itu sekarang menjadi N. Dan 4 jadi R. Selanjutnya, kembali lagi seperti cara yang sebelumnya, N menjadi M dan R jadi N. Jadi 8 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 0. Jadi sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 4. Maka PBB dari 80 dan 12 sama dengan 4. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nilna. Pada Mbak Nilna dipersilahkan. Baik, di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dita Nuria, yaitu tentang modulo. Misalkan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat lebih besar dari 0, maka operasi A mod M ini dapat dibaca dengan A modulo M, yang memberikan sisa jika A ini dibagi dengan M. Maka dapat disimpulkan bahwa modulo adalah hasil dari sisa hasil dari A dibagi M. Modulo ini dapat dinotasikan dengan A mod M sama dengan R. Sedemikian hingga A sama dengan MQ plus R dengan R lebih besar dari sama dengan 0 dan R ini kurang dari M. Bilangan M disebut modulus atau modulo dan hasil aritmatika modulo M terletak di dalam himpunan 0, 1, 2 hingga M-1. Mengapa kok terletak di dalam himpunan 0, 1, 2 hingga M-1? Karena sesuai notasi tersebut, jika A mod M sama dengan R sedemikian hingga A sama dengan MQ plus R dengan R lebih besar dari sama dengan 0 dan R lebih kecil dari M, maka himpunan tersebut tertulis 0, 1, 2 hingga M-1. Di sini ada contoh modulo, yaitu 23 mod 5 sama dengan 3. Kenapa kok sama dengan 3? Karena 23 ini sama halnya 5 kali 4 plus 3. Di sini modulo misalkan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat lebih besar dari 0, maka sisa hasil dari A dibagi M adalah modulo. Jadi kita di sini dapat membagi 23 dibagi 5 itu berapa dan mempunyai sisa berapa, maka dapat dituliskan seperti ini. 23 sama dengan 5 kali 4 plus 3, karena 23 dibagi 5 sama dengan 4 dan mempunyai sisa 3. 5 kali 4 20 dan ditambah 3 maka menjadi 23. Nah, di sini
Selanjutnya yaitu kongruen dalam modulo. Jika misalkan ada dua buah bilangan bulat A dan B mempunyai sisa yang sama jika dibagi dengan bilangan bulat positif M, kita katakan bahwa A dan B itu kongruen dalam modulo M dan dilambangkan sebagai A kongruen B mod M. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka ditulis A tidak kongruen B mod M. Di sini ada contohnya ya, 38 mod 5 sama dengan 3. 38 dibagi 5 sama 7. 7 kali 5, 35 dan mempunyai sisa 3. Maka 38 mod 5 sama dengan 3. 13 mod 5, 13 dibagi 5 sama dengan 2. 2 kali 5 sama dengan 10, maka mempunyai sisa 3. Maka dapat dituliskan 13 mod 5 sama dengan 3. Maka dapat disimpulkan bahwa 38 kongruen dengan 13 mod 5. Yang kedua yaitu 12 tidak kongruen dengan 2 mod 7. Karena pada 7 tidak habis membagi 12 min 2 sama dengan 10. Kemudian yaitu modulo inverse. Modulo inverse ini adalah balikan dari A mod M. Adalah bilangan bulat X sedemikian hingga XA kongruen dengan 1 mod M. Misalkan M lebih dari 1, maka A dan M relatif prima jika dan hanya jika balikan inverse dari A mod M ada. Untuk mencari inverse dari A mod M, kita harus membuat kombinasi lanjar dari A dan M sama dengan 1, yaitu dengan XA plus YM sama dengan 1 ini. Koefisien A dari kombinasi lanjar tersebut merupakan inverse dari A mod M. Terima kasih atas partisipasinya pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 memohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan materi. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.